Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Aldi Priyo Panjilaksono dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM digit terakhir 106 dari kelas Praktikum D. Di sini aku mau ngejelasin tentang RTOS, middleware pada STM32 dan ESP32. Kita mulai dari pengertian RTOS middleware. RTOS middleware merupakan perangkat lunak tambahan yang bekerja di atas sistem operasi real-time atau RTOS untuk membantu pengembangan aplikasi embedded. Middleware berfungsi sebagai penghubung antara hardware, RTOS, dan aplikasi sehingga sistem menjadi lebih mudah dikembangkan pada STM32 dan ESP32. Middleware sering digunakan untuk komunikasi data, jaringan, file, sistem, dan Internet of Things. Fungsi RTOS middleware. Jadi ini tuh digunakan untuk mempermudah pengelolaan fitur-fitur kompleks pada sistem embedded. Dengan adanya middleware, programmer tidak perlu membuat seluruh sistem dari awal karena sudah tersedia library dan layanan tertentu. Middleware membantu komunikasi antar task, pengelolaan jaringan, penyimpanan data, dan pengendalian perangkat eksternal secara lebih efisien. Hubungan RTOS dan middleware. RTOS bertugas mengatur multitasking dan penjadwalan task, sedangkan middleware menyediakan layanan tambahan agar aplikasi dapat berjalan lebih mudah dan struktur. Middleware bekerja di atas RTOS dan memanfaatkan fitur multitasking untuk menjalankan berbagai layanan seperti komunikasi serial, TCP, atau IP, USB, maupun file system. Jenis-jenis middleware. Beberapa jenis middleware yang umum digunakan pada STM32 dan ESP32 antara lain yang pertama ada TCP atau IP, stack, USB middleware, lalu file system, MQTT, FAT, FS, Bluetooth, dan Wi-Fi middleware. Middleware tersebut digunakan sesuai kebutuhan sistem embedded dan aplikasi Internet of Things. RTOS middleware pada STM32 dan ESP32. STM32 mendukung berbagai middleware melalui STM Cube MX dan STM32 Cube IDE. Middleware pada sistem 32 sering digunakan pada sistem industri, otomasi, dan komunikasi data. Dalam praktikum ini, middleware dapat digunakan komunikasi USB, pengiriman data jaringan, maupun pengelolaan file sistem berbasis free RTOS. SP32 memiliki dukungan middleware yang sangat lengkap, terutama untuk aplikasi IoT. Middleware pada SP32 mendukung komunikasi Wi-Fi, Bluetooth, MQTT, TTP, dan file system. Dengan dukungan free RTOS bawaan, ESP32 mampu menjalankan berbagai layanan middleware secara multitasking dan efisien. Cara kerja RTOS middleware. RTOS middleware bekerja dengan memanfaatkan task-task pada RTOS untuk menjalankan layanan tertentu secara bersamaan. Setiap middleware biasanya memiliki task sendiri yang dijalankan oleh scheduler RTOS. Dengan sistem ini, komunikasi data jaringan dan proses lainnya dapat berjalan secara paralel tanpa mengganggu task utama. Middleware MQTT. MQTT merupakan salah satu middleware yang sering digunakan pada sistem IoT. MQTT digunakan untuk komunikasi data antara perangkat dan server melalui internet. Pada ESP32 maupun STM32, MQTT berjalan di atas free RTOS, sehingga pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan secara real-time. Middleware FAT FS merupakan middleware yang digunakan untuk mengelola penyimpanan data seperti SD card. Middleware ini memungkinkan STM32 dan SP32 membaca maupun menulis file pada media penyimpanan. FATF XS sering digunakan pada sistem data logger dan monitoring industri. Kelebihan dan kekurangan RTOS middleware. RTOS middleware memiliki kelebihan seperti mempermudah pengembangan sistem, mendukung multitasking, mempercepat proses pembuatan aplikasi, dan menyediakan banyak fitur siap pakai. Namun, middleware juga memiliki kekurangan seperti penggunaan memori yang lebih besar serta konfigurasi sistem yang lebih kompleks dibanding program biasa. Penerapan RTOS middleware. RTOS middleware banyak digunakan pada sistem otomasi industri, Internet of Things, robotika, alat kesehatan, dan sistem monitoring modern. Pada ESP32, middleware banyak digunakan untuk komunikasi Wi-Fi dan cloud IoT, sedangkan pada STM32 middleware digunakan pada sistem kontrol real-time dan komunikasi industri. Kita lanjut ke video praktikumnya. Ini mode Oke, di sini kita menampilkan programnya terlebih dahulu. Kita juga masih menggunakan komunikasi SPI. Di sini kita menggunakan sensor DHT22 untuk mengukur kelembapan dari udara.
di ruangan. Nah, itu. Jadi menggunakan I2C. Oh, ini I2C deh. Oh ya, sama SD card SPI. Jadi I2C sama SD cardnya SPI. Oke, itu ISO-nya di pin 19, lalu mosinya 23, SCP 18, dan LCS 5. Sensor delay itu 2000, 2 detik. Nah, seperti itu programnya. Ini sudah di running dan bisa. Itu akan menampilkan temperatur suhu, temperatur kelembapan pada udara di terminalnya nanti. Dan itu akan muncul juga di LCD-nya. Nah, itu dia. Oke, ini ke program selanjutnya. Di sini tuh kita cuma menambahkan interrupt. Jadi buat memberhentikan program tersebut. Jadi sebenarnya sama aja buat menghitung kelembapan juga, tapi ditambahkan push button untuk memberhentikannya. Ketika di tombol ditekan, itu akan otomatis interrupt berhenti programnya. Tidak akan mengukur suhu kelembapan lagi. Seperti itu programnya. Nah, itu kalau interruptnya nyala berarti mati. Dipencet, tutup. Nah, berhenti. Lihat dua-duanya dihentikan. Jadi sensornya nggak berhenti membaca kelembapan. Oke, mungkin cukup. Ini aku mau membahas kesimpulannya. Jadi RTOS middleware ini merupakan perangkat lunak tambahan yang membantu sistem RTOS dalam menjalankan layanan tertentu pada STM32 dan ESP32. Middleware mempermudah pengembangan aplikasi embedded dengan menyediakan fitur komunikasi jaringan dan penyimpanan data secara multitasking. Penggunaan middleware sangat penting dalam pengembangan sistem embedded modern dan aplikasi IoT. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.